Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dosen Lika Hestianingsih MPSI dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi dengan judul Alat Ukur Kecerdasan Psikologi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama ada Ifrinaini Fitria, yang kedua Aska Hanifah Ihwan, yang ketiga Nurul Hikmah Aulia, dan yang keempat Ulfa Mu'minatu Solihah. Selanjutnya, kami persilahkan pemateri untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama ada alat ukur kecerdasan psikologi. Alat ukur kecerdasan atau intelijensi dalam psikologi adalah instrumen yang dirancang untuk mengukur dan menilai berbagai aspek atau atribut psikologis individu, seperti kepribadian, kemampuan kognitif, emosi, dan perilaku, serta minat atau potensi. Alat ukur ini penting dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, pekerjaan, dan klinis, dengan tujuan membantu dalam identifikasi kekuatan dan kelemahan individu atau dalam mengenal diri sendiri, mendiagnosis gangguan, serta pengembangan program intervensi dan pengembangan diri. Misalnya, alat ukur seperti Wechsler Adult Intelligence Scale atau WAIS untuk mengukur kecerdasan kognitif, atau Emotional Competence Inventory atau ECI untuk mengukur kecerdasan emosional. Selanjutnya ada macam-macam tes kecerdasan psikologi. Tes kecerdasan psikologi terbagi menjadi 3. Yang pertama ada tes kognitif, tes kecerdasan emosional, dan yang ketiga tes kecerdasan spiritual. Tes kognitif digunakan untuk mengukur kemampuan intelektual seperti pemecahan masalah, ingatan, dan kecepatan pemrosesan informasi. Contohnya termasuk WAIS dan Raven Progressive Matrices. Yang kedua ada tes kecerdasan emosi. Digunakan untuk mengukur kemampuan seseorang dalam mengenali, memahami, dan mengelola emosi. Contohnya termasuk Emotional Competence Inventory dan Myers-Solovich-Caruso Emotional Intelligence Test. Yang ketiga, tes kecerdasan spiritual. Digunakan untuk mengukur kemampuan spiritual seperti kesadaran diri, makna hidup, dan pengembangan spiritual. Contohnya termasuk Spiritual Intelligence Self-Report Inventory. Materi selanjutnya yaitu alat ukur kecerdasan kognitif. Yang pertama ada WAIS atau Wechsler Adult Intelligence Scale atau tes psikologis yang paling sering digunakan untuk mengukur kecerdasan orang dewasa. Hasil tes ini diintegrasikan menjadi 4 skor indeks utama yang membentuk skor kecerdasan total, yaitu yang pertama ada Verbal Comprehension Index, mengukur kemampuan berpikir verbal, pemahaman, dan pembentukan konsep. Yang kedua, Perceptual Reasoning Index, mengukur pemikiran nonverbal, pemrosesan visual spatial, dan kemampuan pemecahan masalah. Yang ketiga, Working Memory Index, mengukur kemampuan memori jangka pendek dan kapasitas untuk mengelola informasi. Yang keempat, Processing Speed Index, mengukur kecepatan dalam memproses informasi visual dan menyelesaikan tugas dalam batas waktu. Skor kecerdasan total rata-ratanya adalah 100. Skor di bawah 70 dianggap sebagai gangguan intelektual, sementara skor di atas 130 dianggap sebagai kecerdasan superior. WAIS digunakan dalam berbagai bidang seperti psikologi klinis untuk mengidentifikasi disabilitas belajar, defisit kognitif, dan kondisi neurologis. Tes ini juga digunakan dalam penelitian dan evaluasi akademik. Alat ukur kecerdasan kognitif lainnya yaitu Wechsler Intelligence Scale for Children. Tes ini sama dengan yang sebelumnya, akan tetapi ini digunakan untuk mengukur kecerdasan kognitif pada anak-anak. Kegunaannya antara lain yaitu untuk mengidentifikasi bakat atau potensi khusus pada anak, kemudian untuk mendiagnosis gangguan belajar seperti disleksia, diskalkulia, atau gangguan perhatian pada anak. Kemudian, tes ini juga bisa membantu dalam perencanaan pendidikan atau membuat program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan individu anak. Kemudian, tes ini juga dapat membantu untuk mengevaluasi dan memantau perkembangan kognitif pada anak. Adapun komponen tes pada Wechsler Intelligence Scale for Children ini meliputi subtes verbal dan kinerja. Contohnya antara lain yaitu indeks pemahaman verbal, yaitu mengukur kemampuan memahami dan menggunakan bahasa. Contoh tesnya yaitu kosakata atau informasi. Kemudian indeks penalaran perseptual, yaitu mengukur kemampuan visual spasial dan pemecahan masalah pada anak. Contoh subtesnya yaitu
desain blok, atau penalaran matriks. Kemudian ada juga indeks memori kerja, yang mana di sini mengukur kemampuan penyimpanan dan memanipulasi informasi dalam pikiran. Contohnya yaitu rentang digit atau pengurutan huruf angka. Kemudian contoh lainnya yaitu indeks kecepatan pemrosesan, yang mana di sini mengukur kecepatan dan akurasi dalam memproses informasi visual. Contohnya yaitu pengkodoan atau pencarian simbol. Alat ukur kecerdasan emosional. Salah satunya yaitu Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test. Alat tes ini dirancang untuk mengukur kecerdasan emosional berdasarkan model teori dari John D. Mayer, Peter Salovey, dan David R. Caruso. Tes ini menggunakan 4 cabang utama kecerdasan emosional, yaitu perceiving emotion, visualizing thought, understanding emotion, dan managing emotion. Dan tes ini didasarkan pada model kemampuan EQ yang berfokus pada proses kognitif yang terlibat dalam memahami dan mengelola emosi. Adapun 4 cabang kecerdasan emosional yaitu perceiving emotion atau mengenali emosi. Ini adalah kemampuan untuk mengidentifikasi emosi pada diri sendiri dan orang lain secara akurat. Kemudian yang kedua yaitu visualization thought atau menggunakan emosi untuk memfasilitasi pikiran. Maka seseorang itu mampu untuk menggunakan emosinya untuk meningkatkan proses kognitif seperti pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Kemudian yang ketiga yaitu understanding emotion atau memahami emosi. Ini adalah kemampuan untuk memahami emosi yang kompleks, mencakup penyebabnya dan konsekuensinya. Kemudian yang terakhir yaitu managing emotions atau mengelola emosi. Ini adalah kemampuan untuk mengatur emosi diri sendiri dan emosi orang lain. Kemudian, jenis-jenis tes psikologi lainnya yaitu ada tes kepribadian, tes kemampuan khusus, tes proyektif, dan sebagainya. Alat tes psikologi kepribadian. Tes kepribadian adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi kepribadian seseorang. Contohnya ada MBTI, yaitu mengidentifikasi preferensi psikologis individu berdasarkan 4 dimensi, extrovert dan introvert, sensing atau intuitif, thinking atau feeling, dan judging atau perceiving. Kemudian setelah MBTI ada Big Five Personality Traits, yaitu mengukur 5 dimensi kepribadian, yaitu kestabilan emosional, ekstroversi, ketelitian, keterbukaan, dan kekenyangan. Kegunaannya membantu mengungkapkan karakteristik kepribadian yang penting dalam pemahaman diri dan interaksi sosial. Seseorang dapat menemukan preferensi dan ciri kepribadian mereka yang mempengaruhi perilaku, pola pikir, dan cara berinteraksi dengan orang lain. Setelah tes psikologi kepribadian, ada alat tes psikologi kemampuan dan bakat. Tes kemampuan dan bakat adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi aspek psikologis dan minat karir seseorang. Contohnya, ada Strong Interest Inventory, yaitu untuk mengidentifikasi minat karir seseorang. Tes ini mengukur minat individu dalam berbagai bidang pekerjaan dan membantu dalam memilih jalur karir yang sesuai dengan minat dan bakat individu. Tes kemampuan dan bakat ini memberikan wawasan yang berharga dalam proses pengembangan diri, pengambilan keputusan karir, dan penempatan pendidikan. Tes kemampuan dan bakat ini dapat membantu dalam mengenali potensi dan minat individu. Namun, keputusan akhir tetaplah menjadi tanggung jawab individu itu sendiri. Alat tes psikologi proyektif. Tes proyektif digunakan untuk menggali aspek yang lebih dalam dari kepribadian seseorang melalui interpretasi respons terhadap stimulus yang ambigu. Tes ini sering digunakan dalam pengujian psikologis, penelitian, dan penilaian psikologis. Contoh, yang pertama ada Rorschach Inkblot Test, yaitu menggunakan gambar-gambar tinta yang abstrak untuk mengungkapkan persepsi dan emosi yang muncul dalam pikiran peserta tes. Berikutnya yaitu Thematic Apperception Test atau disingkat menjadi TAT, yaitu menggunakan gambar-gambar yang memunculkan situasi atau cerita untuk mengungkapkan motivasi,
konflik, dan kebutuhan individu. Tujuannya yaitu untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang pemikiran, perasaan, dan motivasi individu, serta memberikan informasi guna mengembangkan pribadi dalam psikoterapi dan pemilihan karir. Alat tes psikopatologi, yaitu tes yang mengukur skala kesehatan mental SCL-90, tes depresi, dan tes kecemasan yang digunakan untuk mengukur gejala psikopatologi atau masalah kesehatan mental individu. Contoh, Minnesota Multiplex Personality Inventory atau disingkat menjadi MMPI, yaitu mengidentifikasi gejala-gejala gangguan mental dan kepribadian. Berikutnya Back Depression Inventory atau disingkat menjadi BDI, yaitu mengukur tingkat keparahan depresi pada individu. Penting, penggunaan alat tes psikologi harus dilakukan oleh para profesional terlatih dalam bidang psikologi. Tujuan penggunaan alat tes psikologi adalah untuk mendapatkan wawasan yang lebih baik tentang individu dan memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan. Hasil dari tes kecerdasan psikologi tidak semata-mata hanya angka, akan tetapi bagaimana individu itu menginterpretasikan hasil tes itu sendiri. Terima kasih, sekian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.